Shalom wanita Allah, puji Tuhan, hari ini kita dalam keadaan sehat, kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua dalam sukacita ilahi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan kami akan masuk dalam pujian penyembahan dan kami mau mendengar firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami, Roh Kudus Engkau lawat, Engkau jamah setiap kami. Biar kami pagi hari ini boleh mendapatkan berkat, boleh mendapatkan kekuatan melalui ibadah. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Wanitanya Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita dalam keadaan yang baik. Mari kita saja kita bersukacita bersama-sama dalam Tuhan. Karena sukacita Tuhan itulah kekuatan kita. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, yes, di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, benar, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Katakan kau ada dalam hatiku Tuhan. Yes, haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Yes, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Benar, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, kami percaya takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak Tuhan. Mari wanitanya Tuhan bangkit buat Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
sukacitamu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan sekali lagi, haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Yes, mari beri sorak-sorai para wanitanya Tuhan, wanita-wanita yang perkasa di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, setiap kami biar boleh jadi wanita yang berjalan dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kami boleh terus berjalan dalam sukacita ilahi-Mu Bapa. Sehingga kami tidak pernah patah semangat Tuhan. Tidak pernah hilang kekuatan kami mengiring Engkau Tuhan Yesus. Dan biar hari ini kami mau terus angkat hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau pandang wajah-Mu senantiasa Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, benar Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Oh Yesus, setia yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari menyembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, karena itu kekuatan-Mu. Oh Yesus, mari lihat wajahnya. Dia Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Yes, ku mau selalu mari bersyukur. Oh Jesus, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, benar, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia, benar Yesus. Kau Bapakku yang setia. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Orang namanya Shandara Lawayana Namoriana Lalamaya Se. Inna namanya Shandara Lawayana Lalamaya 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 Se. Inna makara lamoya Shandara Lawayana Lawayana Lawaya Si. Inna namanya Sinyana Lawayana Namaya Lawayana 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 Lalamaya Lalamaya Sandiara Rabo. Inna makara lawaya Shandara Lamaya Lawayana Barabaraba. Urana makara namoriana makara lawayana lawayana Baba. Engkau Bapa yang setia. Oriana lawaya Shiniana Oriana makara lawayana Ramo. Jesus, haleluya. Inna namanya Shiniana lawayana makara lalabaya Se. Mari bebaskan rohmu, wanitanya Tuhan yang perkasa. Mari menyembah Tuhan di dalam roh, sebab itulah kekuatanmu, itulah kekuatanmu. Orang namanya lalabaya Shandara lalabaya ramo. Inamaya Sinyana lalawayana nama Se. Dimanapun kau berada, hari ini Tuhan mau menjamahmu. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Inara lawaya Shandaka nama Sandiara namaya ramo. Inamasi nana lambo ya lawaya Se nana lalabaya lalaba. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, kita punya Tuhan yang hebat. Oh kita punya Tuhan yang perkasa. Haleluya, haleluya. Inara lalabaya Shandara lalaba karana moriana lalabaya Sande. Inamakara laboya sikina namaya ralamo. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Inara lamaya syakara lawaya lalabaya 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 si. Hadiratmu melingkupi kami ya Tuhan Yesus. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, kami berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari katakan lebih lagi dengan penuh percaya di hadapan Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, hanya Engkau yang kami nantikan, hanya Engkau Tuhan yang menyertai kami. Oh haleluya, Sikaralayaralanamo, Dirianto Koryalana Maso, Inaralaya Marakata Kayase, Koryanto Koryala Pataka, Sikiriando Ralapataka Layaralana Mayase, Himate Kerianto Korapakataka, Syakaralaya Waralanamo, Himate Keria Syakarala Barala Mase, Hinamarapakataka Yaso. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami nantikan, hanya Engkau yang kami sembah. Oh Tuhan yang begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami pada pagi hari ini untuk masih bisa mendengarkan sebagian firman-Mu yang adalah kekuatan kami. Firman yang akan terus mengokohkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar Tuhan, untuk kami boleh membuka hati kami, mendengarkan sebagian firman-Mu ini, yang akan terus memberi jawaban atas hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau yang ambil alih pemberitaan firman ini, baik kami yang menyampaikan sharing firman maupun kita semua, kami semua yang mendengar di rumah-rumah Tuhan. Engkau yang terus mengurapi kami, Engkau yang terus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom semua. Ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak yang sedang ada di rumah-rumah. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online WPI ya bulan Maret ini. Bersyukur bahwa
kita semua masih dalam keadaan baik ya. Apapun yang kita alami, kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, saya diberi tema wanita yang tegar di tengah badai. Kayaknya yang tegar mestinya enggak cuma wanita ya. Semua harus tegar kalau menghadapi badai, menghadapi masalah pencobaan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, setiap masalah yang kita hadapi, kita akan temukan jawabannya di dalam firman Tuhan. Karena saya tahu ya, sejak kita ini mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya, itu adalah satu hidup yang heran. Benar-benar saya mengatakan itu adalah satu hidup yang heran. Ya, saya mungkin gak bisa menyanyikan ini dengan baik karena saya lupa nadanya bagaimana ya. Tapi sedikit sekali saya masih ingat ini lagu saya dapatkan itu waktu saya pertama-tama lahir baru. Sekitar tahun 84, 85 ya, 40 hampir 40 tahun yang lalu. Saya cari-cari lagunya itu juga gak ketemu ininya. Mungkin itu lagu ada seorang hamba Tuhan, waktu itu mungkin pemimpin rohani saya waktu di Bandung yang nyiptain atau bagaimana saya nggak ingat. Pokoknya kira-kira lagunya bilang begini. Sungguh suatu hidup yang heran. Saya lupa ingat kata-katanya. Waktu kau kenal Tuhan, sungguh suatu hidup yang heran. Sejak kau diselamatkan, sukacita baru dan kekal, dan damai dalam derita. Saya agak lupa kata-katanya. Pokoknya waktu kita berjalan itu sungguh suatu hidup yang heran. Ya, jadi ya waktu saya menyiapkan firman ini, tiba-tiba lagu itu muncul. Saya benar-benar mengerahkan segenap ingatan saya untuk menyanyikan lagu ini. Tetap aja bait-baitnya ada yang kelupaan ya. Tapi lagu ini pokoknya berkata, sungguh suatu hidup yang heran kalau kita itu kenal Tuhan. Sungguh suatu hidup yang heran sejak kita diselamatkan. Sukacita baru dan kekal dan damai dalam derita. Nah, itu saya ada miss satu baris ya. Waktu kau berjalan sungguh suatu hidup yang heran. Ya, nah anggap aja ini nih kita sharing gitu ya. Ibu-ibu bapak semua yang ada di rumah-rumah. Bahwa bersama Tuhan itu kita sungguh-sungguh mengalami satu hidup yang heran ya. Kenapa begitu heran? Karena semua masalah kita ini, misal ya tentunya ini kalau lagi semua aman-aman, nggak ada apa-apa, ya it's okay ya. Kita kayaknya nggak perlu sampai repot-repot cari apapun jawabannya. Tapi begitu pencobaan, badai itu datang, kita mungkin kebingungan, kita mungkin ya dikatakan kita mungkin menderita seketika. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, ada sukacita baru dan kekal. Dan damai dalam derita. Ya, jadi itulah hidup bersama Tuhan ya Bapak Ibu semua. Nah jadi setiap ada masalah apapun, temukan jawabannya itu di dalam firman Tuhan. Betapa indahnya itu ya. Begitu saya punya masalah apapun, dalam hubungan, dalam sakit, apapun juga saya cari di dalam surat cintanya Tuhan ini. Tuhan itu mau ngomong apa? Kenapa ini masalah ini terjadi? Ya, nah bagaimana respon kita kalau ada masalah terjadi? Nah mari kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2. Bisa tolong ditayangkan ya, terima kasih. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, nah
saya sudah cukup lama dapat ayat ini ya. Tapi setiap apapun masalah yang saya hadapi, firman ini yang nomor 1 akan muncul ya. Nah, bagaimana bisa ya kita menghadapi masalah kok anggap sebagai suatu kebahagiaan? Apakah kebahagiaan itu berarti kita mesti tertawa, jingkrak-jingkrak, seneng-seneng? Saya menerjemahkan kebahagiaan ini sepertinya lebih tepat dengan kata rela hati ya, rela. Jadi ada masalah apapun kita ini rela mempercayai bahwa Tuhan pasti memberi atau mengizinkan yang terbaik. Itu yang terjadi atas hidup kita ya. Nah, kita akan lihat di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, ini juga pegangan kita bahwa tidak akan kiamat kalau kita punya masalah. Karena Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, ini pegangan kita ya, supaya kita tidak terlalu panik, kita tidak berkata bahwa waduh duniaku hancur ini kalau seperti ini ya. Banyak sekali ya masalah saya hadapi ya, kita wanita-wanita Allah ini pasti kita semua, namanya kita masih di dunia, pasti kita menghadapi segala perkara ya. Dari mulai urusan kecil, hubungan kita yang retak, yang apa, sampai urusan besar ya. Contoh sedikit aja ya, sudah lama terjadi tapi saya masih mengingat itu sebagai satu hal yang cukup menggoncangkan saya. Waktu saya kehilangan mobil ya, sekitar itu tahun 2004 apalah ya, mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Mobil pribadi yang dikumpulin dengan sedikit demi sedikit gitu ya. Tiba-tiba dibawa lari oleh supir dan tidak kembali sampai sekarang ya. Saya mau cerita sedikit aja apa yang saya lakukan pada saat itu. Ya. Suami saya lagi keluar kota. Anak-anak juga masih kecil karena kejadiannya hampir 20 tahun yang lalu. Nah, saya bingung, benar-benar bingung. Tapi di tengah kebingungan itu, Tuhan tetap mengingatkan saya akan beberapa ayat firman ya. Gini, ayat yang paling saya ingat sekali itu pada waktu itu adalah di kitab Daniel, kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Karena begitu mobil saya hilang, banyak dalam tanda kutip ya tawaran-tawaran untuk istilahnya nego lah ya, supaya saya itu masih bisa dapat ganti dari asuransi. Misalnya saya mengelabui polisi atau malah bapaknya itu menawarkan kepada saya, artinya hati-hati dengan laporan hilang ini bisa jadi tidak diganti. Karena saya berkata jujur bahwa yang membawa itu seorang supir. Meskipun supir saya itu baru 6 jam bekerja di tempat saya. Dia masuk jam supir baru dan dia memanfaatkan kelengahan saya untuk tidak meminta identitasnya. Jadi jam 6 dia masuk, saya suruh dia antar anak kembali, kemudian jemput. Nah pada waktu jemput itulah dia nggak tahu parkirnya. Dia bilang dia mau cari parkir, oke. Ternyata sampai hari ini tidak pernah ketemu ya. Nah jadi sulit keadaannya untuk diganti kalau seperti itu. Nah ada beberapa tawaran untuk saya mengganti laporan. Jangan ngomong dibawa supir tapi hilanglah di mana gitu. Nah ayat ini datang kepada saya. Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu mereka hendak dilempar ke dapur api, mereka bilang, sekalipun Tuhan tidak tolong kami, tapi kami tetap tidak mau menyembah kepada
dewa tuanku tidak mau menyembah, kami hanya tetap mau menyembah kepada Allah kami yang hidup, Allah Israel yang hidup. Akhirnya ya terjadi, mereka dilempar ke dalam dapur api dan kita tahu semua kisahnya bahwa mereka diselamatkan. Di dalam dapur api itu juga ada Tuhan ternyata, ya. Nah, itulah Tuhan mengingatkan ayat-ayat itu kepada saya. Sampai saya waktu itu berani berkata, seminggu setelah saya kehilangan mobil itu, bersama suami, anak-anak yang masih kecil, kita bergandengan tangan, tentu saya menangis. Dan di dalam pikiran yang adalah medan peperangan itu, saya masih sering menghayal mobil di depan rumah saya, belum ada rumah, masih sawah-sawah begitu. Ya entah tiba-tiba malaikat ngerusukin ya, tahu ya, maksudnya ngelemparin mobil saya di situ. Entah ada orang baik atau pencurinya bertobat, bawa mobil saya pulang ya. Semua ada di dalam pikiran. Tapi saya bisa berpegang pada firman Tuhan. Ya, saya mempercayai Dia sepenuhnya. Saya sering ngomong meskipun dengan nangis bahwa Tuhan, aku percaya kepadamu lebih daripada yang aku bisa rasakan, lebih dari yang bisa aku pikirkan. Ya, nah itulah saya menganggap itu memang menyusahkan saya. Ya, itu membuat saya sedih. Tapi firman Tuhan ini berkata, kalau saya punya banyak persoalan juga istilahnya ya, kita semua pastilah namanya kita masih hidup di dunia. Nah, bagaimana bisa satu persoalan dianggap sebagai suatu kebahagiaan? Tadi saya katakan kebahagiaan itu saya terjemahkan dengan rela hati. Kita mesti rela ya. Artinya kita mempercayai Tuhan bahwa Dia pasti Dia pasti memberi yang terbaik. Coba bisa dibuka di Roma 8 ayat 28. Nah, kita bisa berkata ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya kita harus harus menata pikiran kita, ya. Tadi bahwa pencobaan badai yang datang itu enggak akan melebihi kita, ya, enggak akan membuat dunia runtuh menimpa kita. Sepertinya mungkin begitu, tapi tidak. Karena firman Tuhan tadi sudah berkata, pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, ya, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, nah memang dibutuhkan hati yang mau mempercayai Tuhan, ya. Benar-benar pada waktu pencobaan badai itu datang, kita benar-benar bisa mempercayai Dia dan bahkan harus mempercayai Dia. Ya, kita sudah susah, banyak urusan, banyak masalah. Kalau kita nggak mempercayai Tuhan, nah itu benar-benar kiamat itu kalau saya bilang, ya. Tapi kalau kita masih punya firman, kita masih bisa mempercayai Tuhan, pengharapan itu ada, ya. Bahkan kita ingat semua kisahnya Lazarus 4 hari di dalam kubur ya. Tapi pada waktu Tuhan datang, ada satu lagu yang juga bagus sekali. Lagunya itu berbunyi, pada waktu pengharapan hilang semuanya. Ya, tapi pada waktu Tuhan datang, semua akan menjadi terang. Ya, Yesus panggil Lazarus dan dia bangkit dari kubur. Sesederhana itu, ya. Jadi pada waktu pencobaan badai itu melanda, haruslah kita berpegang pada satu hal yang tidak akan pernah berubah. Satu hal yang benar-benar berkuasa, yaitu firman Tuhan. Ya, yang menciptakan langit dan bumi, dikatakan bumi belum berbentuk, ya, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah yang melayang-layang itu berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saya sering memperkatakan ini pada waktu masalah yang terjadi ini ruwet, ya nggak selesai-selesai. Saya perkatakan terus, jadilah terang, jadilah beres, jadilah clear itu, ya semua masalah itu, ya mungkin memang belum selesai, tapi minimal saya sudah menang, ya. Iman saya berkata bahwa Tuhan sanggup, ya Tuhan sanggup untuk membantu membereskan masalah ini.
ya. Jadi tadi Roma 8 kita tahu bahwa Tuhan bekerja ya, di dalam segala perkara yang kita hadapi ini untuk apa? Mendatangkan kebaikan, ya. Kita mempercayai Dia tidak main-main, ya. Bukan sekedar sekedar ya ada masalah, orang Kristen kan harus berdoa. Tapi percayalah ibu-ibu semua ya, bahwa kita bisa berpegang pada firman-Nya. Karena dikatakan langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Nya tidak akan pernah berlalu. Jadi betapa powerful, betapa berkuasanya firman itu, ya. Mungkin kita sesaat kita belum bisa lihat hasilnya, tapi percayalah, Roh-Nya yang ajaib itu bisa memberi terang. Bayangin, kita mungkin rumah gelap aja kita bingung. Ini bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi semuanya. Tapi Roh Allah melayang-layang dan Dia berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Ya, bayangin, itu berkuasa luar biasa firman Tuhan itu ya. Nah, jadi kita mesti rela pertama ya. Kemudian kita harus cek juga kenapa masalah ini terjadi. Tentunya kita cek dengan hati yang jujur ya, di hadapan Allah. Kalau ternyata di dalam masalah ini, entah masalah hubungan kita dengan orang ya, masalah keuangan, masalah sakit penyakit ya, kita cek apakah ada kesalahan di dalam diri kita yang menyebabkan masalah itu terjadi. Nah, kalau ada ya mintalah ampun ya. Bapa di surga begitu baik, Dia katakan di 1 Yohanes 1 ayat 9 itu, kalau kita mengaku dosa, Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Luar biasa sekali. Jadi kita bisa berkata-kata kepada Tuhan tanpa penghalang. Karena dosa kita sudah diampuni. Ya, itulah yang kita mesti bereskan di hadapan Tuhan. Nah, kalau sudah beres semua, kita cek enggak ada lagi yang ini, ya sudah nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Pasti Tuhan akan bekerja ya. Jadi tadi kalau begitu kita ada masalah, ya masalahnya gede jadi kita menganggap itu badai ya. Biarlah respon kita yang pertama tadi tetap mempercayai Tuhan. Balik kepada Alkitab kita ya, balik kepada firman Tuhan. Kita menata pikiran kita ya. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tadi saya bilang bahwa minggu-minggu pertama penuh air mata, tapi saya tetap bersukacita. Itu tadi yang saya katakan sungguh suatu hidup yang heran ya. Ada damai di dalam derita ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu ya, hidup di dalam Tuhan itu benar-benar satu hidup yang heran. Yang lawang ada derita, ada masalah, pencobaan ya. Tapi kok bisa masih ada damai? Itu kalau bukan karena Tuhan yang ada di dalam diri kita, tidak mungkin. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang lain ya. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada amin ya. Nah, kemudian kita juga mesti ingat satu hal, kalau kita punya perkara yang besar, kita juga belum selesai masalahnya. Coba kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Nah, Yeremia 29 ayat 11 saya bacakan. Sebab aku ini Tuhan ya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, semua firman-firman yang sudah kita dengar atau kita ingat-ingat itu mesti diperkatakan ya, ibu-ibu semua mesti diperkatakan. Kita nggak bisa cuman sekedar baca, dengar, itu juga bagus. Tapi harus diperkatakan karena firman itu sungguh-sungguh penuh kuasanya ya. Di Roma itu ya, di kitab Roma 10, di dalam hati orang mengaku dan
diselamatkan. Tetapi dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang mengaku dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi mulut kita ini kita akan pakai ya untuk juga menolong untuk menata pikiran kita. Pikiran kita, mulut kita, perkataan kita sesuaikan dengan pikiran kita yang sudah penuh firman tadi ya. Jadi kita mesti terus memperkatakan firman. Jadi kita katakan bahwa masalahnya buruk, tapi kita katakan bahwa Tuhan, aku percaya Engkau tidak punya rancangan yang buruk sedikit pun terhadap aku. Aku percaya rancanganmu adalah rancangan yang baik, rancangan yang membawa hari depan penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Saya selalu berkata ya, hari-hari ini pun saya tetap ada punya masalah dan belum selesai, tapi saya tetap memperkatakan itu. Saya percaya mukjizatnya masih ada ya, dan terus saya mempercayai Dia lebih daripada rumitnya persoalan ini, lebih daripada kekhawatiran saya, lebih daripada ketakutan saya. Saya terus katakan bahwa Tuhan, Engkau baik, rancanganmu tidak pernah buruk, rancanganmu tidak akan pernah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang indah memberi saya hari depan. Ya, jadi seperti Gembala Sidang kita berkata, tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Mari kita pun sesuaikan itu ya, pikiran kita sesuaikan dengan firman ya. Tadi Yakobus 1 ayat 2, saya minta ayat 3 dan 4 ya kita baca. Tadi kan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3 dan 4-nya Yakobus 1. Yakobus 1 tadi kita sudah pertama baca ayat 2. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan suatu apapun. Haleluya. Ini terus saya pegang, saya percaya pada saatnya ketekunan saya akan memperoleh buah yang matang. Ya, dan jadi saya percaya apapun yang saya hadapi, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Tuhan tidak pernah rancangannya adalah rancangan kecelakaan, tidak akan pernah. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Nah, itulah yang saya bisa bagikan, bagaimana kita bisa tegar di tengah badai, bagaimana kita bisa melewati masalah demi masalah dengan menjadi seorang pemenang. Masalah semua punya ya, masalah semua menghadapi, tapi ada yang kalah, ada yang jadi pemenang, ada yang lebih dari pemenang. Nah, itu yang kita mesti kita mesti pikirkan bahwa saya harus jadi lebih daripada pemenang ya. Ayat-ayat firman tadi saya berharap bisa menolong kita semua. Amin. Sekian sharing saya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu benar-benar menolong kami. Firman-Mu hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mempercayai firman-Mu sekali lagi lebih daripada yang kami rasakan. Lebih dari ketakutan kami. Lebih daripada kekhawatiran kami. Kami mempercayai firman-Mu Tuhan. Mempercayai Engkau bahwa Engkau tidak pernah punya rancangan yang buruk kepada kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan yang akan memberi kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah hamba sampaikan ini, firman-firman-Mu yang telah hamba sampaikan, menguatkan setiap hati yang terbuka, menguatkan setiap orang yang mendengar pemberitaan firman ini, sehingga kami tetap tegar di tengah segala masalah dan kami bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang haus, lapar akan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu pada saat badai itu menerpa, firman-Mu adalah jawaban dan
firman-Mu adalah kekuatan kami. Terima kasih, berkati seluruh WBI di Metro Permata ini, seluruh keluarga mereka, berkati Tuhan. Biarlah mereka menjadi wanita-wanita Allah yang perkasa, yang bisa menjadi saluran berkat dimanapun Kau tempatkan mereka. Perlindungan-Mu, kekuatan, kesehatan terus menyertai mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh terus Tuhan beribadah kepadamu Tuhan. Kami masih bisa memuji, menyembah-Mu Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi masalah di dalam setiap kehidupan kami, apapun yang menjadi pergumulan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami tidak pernah sendiri Tuhan. Tuhan yang terus pegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh kuasa dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Tuhan bahwa wanita-wanita Tuhan akan menjadi wanita-wanita yang tegar Tuhan meskipun di tengah badai Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang ada, Tuhan yang selalu menyertai setiap kami wanita-wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Engkau memberkati Tuhan Ibu Iren Tuhan yang sudah Tuhan membawakan firman-Mu Tuhan, menyatakan isi hati-Mu. Tuhan Engkau berkati kehidupannya, Tuhan berkati Tuhan keluarganya, pelayanannya Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya pengurapan yang dari Tuhan terus turun Tuhan atas Ibu Iren Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Ibu Iren Tuhan ke tangan kasih pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan buat gembala sidang kami, Pak Niko dan keempat gembala wakil lainnya Tuhan, Pak Beni Tuhan, Pak Rudi Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan setiap gembala yang ada Tuhan, wakil gembala kul Tuhan, semua kabit-kabit Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang terus pulihkan bangsa kami, Tuhan yang sembuhkan bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya di era Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan yang akan terus mencurahkan roh-Mu Tuhan atas Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia Tuhan akan dipenuhi Tuhan oleh kemuliaan Tuhan, karena Tuhan roh-Mu Tuhan yang terus tercurah atas Indonesia Tuhan. Indonesia akan dituai bagi kerajaan-Mu Tuhan. Roh pertobatan, roh keselamatan Tuhan sedang kerjakan atas bangsa kami Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, juga Pak Maruf Amin, seluruh kabinet yang ada, seluruh pemerintahan yang ada dari tingkat pusat hingga tingkat daerah Tuhan, Engkau yang memberkati. Berikan terus roh takut akan Engkau Tuhan, di dalam mereka boleh menjalankan roda pemerintahan, biar kehendak Tuhan saja yang terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh Tuhan doa-doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan selesai Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari wanita Allah, terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, intim, kuat bersama dengan Roh Kudus terus menyertai kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Yang sudah menerima bersama-sama katakan amin, haleluya.